Hari ini kita akan belajar tentang masih di prisma tegak segitiga, melancarkan teman-teman kan kalau kubus dan balok itu sudah pernah di kelas 5 ya, maksudnya ya nggak terlalu asing lah. Nah, untuk hari ini kita masih melancarkan yang prisma tegak segitiga, tapi Ustazah hanya ambil si volumenya aja dulu. Dan ada 5 segi 4. Nah, karena kebetulan kita harus PJJ lagi, jadi ada beberapa materi yang Ustazah kurangi nih, teman-teman. Harusnya belajar luas permukaan, kita cukup belajar luas permukaan yang kemarin udah dipelajari aja dulu. Paling nanti ditambah dengan untuk diketahui aja, ditabung dan dikerucut. Nah, hari ini kita mau belajar tentang prisma tegak segitiga dan 5 segi 4. Tujuan pembelajarannya supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menghitung volume prisma tegak segitiga, volume 5 segi 4, dan bisa mahir dan juga bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zaidan, bukan hanya tahu caranya tapi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu mau membuat tempat mainan atau tempat minyak dari bentuknya seperti itu, kamu bisa memperkirakan berapa banyak isi dari prisma itu kalau misalnya kita tuangin minyak, misalnya. Oke. Sudah ada 10 orang ya, Ustazah cek dulu. Oh, Hima. Oke. 10 tuh sama Ustazah. Baik, yang pertama kita masuk ke volume prisma tegak segitiga. Sudah muncul ya semuanya di layarnya ya. Teman-teman perhatikan layarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya saja ya. Oke. Nah, untuk volume prisma tegak segitiga, ini yang 2 minggu kemarin udah kita pelajari, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena prisma tegak segitiga ini alasnya berbentuk apa? Alasnya ini berbentuk apa? Segitiga. Alasnya berbentuk segitiga, makanya luas alas yang ini itu pakai luas segitiga. Ya, di sini ditulis karena prisma tegak segitiga beralaskan segitiga, maka luas alasnya adalah luas segitiga. Maka volumenya adalah alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2, baru dikali tinggi prisma. Karena yang ini nih, yang dalam kurung ini adalah rumus luas segitiga. Ya. Nah, Ustazah mau tanya nih dari gambar yang ada di depan kalian. Alas segitiganya yang mana? Apakah yang 15 cm atau 4 cm atau yang 6 cm alasnya? 6. Ya, alasnya itu di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau dalam segitiga, di sini ada tanda kotak begini nih, dan kotaknya di tengah-tengah, berarti tingginya juga yang di tengah-tengah. Ya, alasnya adalah yang di bawah tulisan kotak itu. Nah, kalau misalnya bentuk segitiganya begini, misalnya ada prisma bentuknya begini. Banget lagi. Nah, ini ada bentukan seperti ini nih, teman-teman. Artinya siku-sikunya di sini, bukan di tengah-tengah sini. Ya, itu kalau kita gambar di luarnya alasnya, itu bentuknya seperti ini. Siku-sikunya itu ada di sini nih. Bukan di tengah-tengah sini ya. Kan kalau ini di tengah-tengah bawah tuh, ya. Paham nggak? Paham. Oke, bedanya itu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu,
meskipun bentuknya kayak gini nih teman-teman, mana nih meskipun bentuknya kayak gini, hampir sama kan bentuknya, tapi alas sama tingginya jadi beda. Alas sama tingginya tinggal ngikutin gambar bentuk si ininya, siku-sikunya. Oh, berarti alasnya di sini, tingginya di sini. Jadi bukan di tengah-tengah lagi. Gitu. Ada contohnya nggak ya? Coba bentar. Bentar ya, Ustazah cari dulu. Nih. Loh, kok ini? Sorry. Nah, ini ya teman-teman. Perhatikan. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, Udah. lihat deh. Kalau yang ini, ini, dan ini, kotak untuk siku-sikunya di tengah ya. Di tengah segitiganya ya. Tuh, di tengah-tengah ya kan? Ini di tengah-tengah, ini juga di tengah-tengah. Berarti tingginya juga yang di tengah-tengahnya. Nah, sama semuanya tuh, tingginya di tengah-tengahnya. Nah, kalau yang seperti ini, lihat, oh kotaknya ada di sini, bukan di tengah-tengah sini. Berarti dia itu adalah segitiga siku-siku. Nah, alasnya jadinya yang mana? Alasnya berarti yang ini, tingginya yang ini. Kalau kebalik gimana Ustazah? Alasnya 8, tingginya 6. Ya nggak apa-apa lah gitu. Cuman biasanya alasnya itu yang lebih pendek, tingginya itu yang lebih panjang biasanya. Itu. Nah, ini yang 14 baru adalah tinggi prisma. Ustazah terus ini 10 buat apa? Kan ini kayak alas. Gitu kan? Itu bukan alas, itu adalah sisi miringnya. Seperti ini nih. Ada nggak sih di sini gambar segitiga? Nggak ada. Nah, alasnya itu yang ini, tingginya yang ini, sedangkan yang 10 cm itu adalah sisi miringnya. Jadi dia hanya untuk pengecoh aja. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi kalau yang ini, berarti yang dihitung adalah alasnya 6, tingginya 8, alas kali tinggi segitiga dibagi 2, baru dikali 14. 10-nya tidak digunakan. Dia bisa digunakan kalau kita mau menghitung keliling aja. Keliling luas permukaan. Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya. Nah, kita sepakati nih, berarti alasnya adalah 6 cm. Tinggi segitiganya yang mana? Ayo, tinggi segitiga ya. Kita fokus di gambar segitiganya. Tinggi segitiganya yang mana? 4 cm. Ya, tingginya adalah yang 4 cm. Jadi ini alasnya, yang ini tinggi segitiganya. Nah, kalau tinggi prismanya berarti adalah yang 15 cm. Nah, tinggal kita masukin ke rumus. Oke, rumusnya adalah alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Alas segitiganya tadi 6 cm, dikali tinggi segitiganya 4 cm, lalu dibagi 2. 2 ini adalah memang sudah rumusnya, jadi jangan diganti angkanya atau dihilangkan. Itu nggak boleh. Jadi tetap harus ditulis. Nah, terus kita kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya yaitu 15 cm. Kita masukin deh. Nah, ini Ustazah coba kalikan dulu. Kalau kemarin ada yang bingung untuk coret-coret, nanti akan dipelajari juga bagian yang coret-coret. Nah, ini dikalikan dulu. 6 dikali 4 adalah 24 cm pangkat 2. Kenapa cm pangkat 2? Coba, kenapa cm pangkat 2? Teman-teman, kenapa ini jadi cm pangkat 2?
Karena di bawahnya ada 2. Karena di bawahnya ada 2. Ada lagi yang mau jawab? Segi dibelah 2 jadi segi Karena 3. CM-nya ada 2. Oke. Karena dibelah 2 jadi segitiga karena CM-nya ada 2. Nah, kenapa di sini CM pangkat 2? Jawabannya adalah karena di perkalian yang ini ada CM dikali CM ya. CM-nya ada 2 dikalikan. Makanya jadi pangkat 2. Kalau ada 3 jadinya pangkat 3. Tapi kalau ditambahin 6 ditambah 4, CM-nya nggak jadi pangkat. Yang jadi pangkat hanya 6 ketika CM dikali dengan CM. Jadi 6 CM dikali 4 CM jadinya 24 CM pangkat 2 karena di sini CM-nya ada 2. Nah, ini belum dibagi 2 nih teman-teman. Nah, baru kita per 2. Nah, dikali lagi 15 CM. Tadi kan CM-nya ada 2. Ditambah lagi 1. Berarti jadinya ada 3 ya. Nah, kita bagi dulu nih. 24 dibagi 2 adalah 12 CM pangkat 2. Kita kalikan dengan 15 CM. Nah, 12 CM pangkat 2 dikali 15 CM hasilnya adalah 180 CM. Pangkat 3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Apakah sudah mengerti? Insya Allah sudah. Insya Allah ya. Nanti kalau misalnya bingung caranya lagi, nanti saya jelasin dulu nih buku tugasnya. Alasnya yang mana, tingginya yang mana. Jadi teman-teman siap untuk mencatat biar nanti nggak bingung. Oke, selanjutnya kita masuk kepada 5 segi 4. Nah, segi 4 itu ada 2 bangun, teman-teman. Ada bangun persegi, ada bangun persegi panjang. Siapa yang tahu bedanya persegi dan persegi panjang? Ada yang tahu? Bedanya persegi dan persegi panjang. Ada yang bisa menjawab? Nggak ada kah? Saya jelasin aja nih. Oke. Kalau persegi, sisi 4 sisinya itu sama semua nilainya. Misalnya di sini nih teman-teman bisa lihat gambar yang pertama. Ini ada sisinya tuh yang perseginya ya, kita lihat alasnya nih. Sisinya itu di sini 18. Otomatis di sini pun 18. Yang sisi sebelah sini pun 18. Sebelah sini pun 18. Nah, kalau persegi panjang itu sisi yang samanya ada 2 pasang. Yang di sini 20 cm akan sama dengan belakangnya, 20 cm. Sedangkan yang di samping akan sama dengan samping yang sebelah satunya, yaitu 15 cm. Dan jumlahnya beda. Yang ini 20, yang ini 15. Kalau persegi, yang ketika ini 20, ini akan 20. Ini 15, ini akan 15. Tapi kalau persegi panjang, ini berbeda panjangnya, dan juga berbeda nilai lebarnya. Nah, makanya untuk luas volume limas ini dibagi jadi 2. Ada limas yang alasnya persegi, ada limas yang alasnya persegi panjang. Sebenarnya masih mudah kok teman-teman. Rumusnya itu kalau tadi prisma, luas alas kali tinggi prisma gitu ya. Nah, kalau limas itu 1/3 ada depannya, ada 1/3-nya. Dikali luas alas dikali tinggi limas. 1/3 ini sama dengan dikali 1 dibagi 3 ya. Nah, kalau limas segi 4, karena alasnya itu persegi, berarti kan luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi rumusnya 1/3 dikali sisi kali sisi, dikali tinggi limas. Nah, kalau segi 4-nya alasnya persegi panjang, kita ikutin luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Jadi volumenya 1/3 dikali panjang dikali lebar baru dikali tinggi limas. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Dibahas satu-satu. Jadi kalau misalnya Zoom-nya keluar, teman-teman seperti biasa masuk lagi ya.
Kok belum? Oh ini salah. Pencet. Nah, kita masuk ke limas persegi. Kalau yang alasnya persegi, gimana ya cara ngitungnya? Nah, kalau limas segi 4 yang alasnya persegi, kita lihat rumus tadi. Volume sama dengan 1/3 dikali dalam kurung, sisi kali sisi, ditutup kurung, dikali tinggi limas. Nah, di sini kita lihat, sisi persegi ini harus alas ya. Ini karena luas alas. Jadi alasnya adalah persegi. Kamu fokus ke sisi perseginya aja yang di bawah. Ustazah mau tanya, berapa panjang sisi persegi yang ada di bawah sini? Apakah 18, apakah 9, apakah 12, atau 15? 18. Ya, betul, 18. Jadi pinggir ini ya, kita lihat panjang sisi yang ini nih. Ini. Jangan yang di dalam, jangan yang naik ke atas, jangan yang turun ke bawah, tapi kita lihat yang di alasnya aja, sisi-sisi alasnya, yaitu 18 cm. Nah, jadi kita masukin deh ininya apa namanya ke angkanya ke rumusnya. Nah, sedangkan tinggi limas, teman-teman hati-hati terkecoh. Tinggi limas itu bukan yang miring di pinggir. Tinggi limas itu adalah yang berdiri di tengah-tengah. Nah, ini baru tinggi limas. Kalau yang miring di pinggir itu namanya sisi miring dari selimutnya. Nah, kalau ini tinggi limas itu adalah yang dari titik pucuk ini ke titik tengah alasnya. Tek, 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 tek. Nah, ini adalah tinggi limasnya. Jadi tinggi limasnya 12 cm ya, tapi 12 cm. Nah, 12 cm sama 9 cm ini buat apa, Ustazah? Itu untuk menghitung luas permukaannya. Tapi kita hari ini nggak belajar itu ya. Kita ambil yang volumenya dulu aja. Nah, di sini 1/3 dikali 18 dikali 18. Ketika ada perkalian, Ustazah ulangi lagi, Ustazah ingetin lagi, kita boleh langsung coret ke bawah ke penyebut dari sebuah pecahan. Tapi kalau misalnya penjumlahan itu tidak boleh langsung dibagi. Nah, ini sebetulnya bisa nih 18 yang dibagi 3. Boleh 18 bagi 3 yang ini, boleh yang ini, boleh juga 12. Tapi syaratnya cuma 1 yang dibagi 3. Kita ambil aja deh 12 supaya 18 kali 18-nya nggak diganggu nih dalam kurung misalnya biar nggak bingung. Oke, boleh. Ini kita kalikan, kita tulis dulu 1/3 dikali 18 cm dikali 18 cm dikali 12. Nah, 12-nya kita coret dengan 3 karena 12 bisa dibagi 3 kan? 12 dibagi 3 isinya adalah 4. 4. Jadi ini isinya nih. 4-nya kita tulis di sini biar nggak lupa. Lalu kita hitung. Ini kan udah habis nih 3-nya. Nah, karena kan tadi 12 dibagi 3, 3 pun kita bagi 3 isinya kan 1. Kalau 1 bagi 1 kan isinya 1 juga. Kalau 1 dikali 18 kan isinya pasti 18 kali 18, satunya nggak ngaruh. Jadi langsung aja kita kalikan 18 dengan 18. Oh, hasilnya adalah 324 cm pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan 4 cm yang tadi, karena udah dibagi ya 12-nya dengan 3. Kita kalikan. Terus kita tahu deh hasilnya segini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih belum mahir untuk mengerjakan perkaliannya, teman-teman boleh caranya seperti ini. Kalian coba kerjakan dulu di Quotret. Ketika kalian sudah temukan hasilnya, kalian hitung pakai kalkulator, dicocokin. Kalau udah cocok berarti benar. Kalau belum cocok, kalian lihat di Quotretannya. Mana ya kira-kira yang salah? Kalian lihat lagi dari awal. Ini dikali ini udah benar belum ya? Ini dikali ini udah benar belum ya? Dijumlahkan udah benar belum ya? Gitu. Kayak gitu. Tapi jangan langsung salah, lihat kalkulator segitu langsung diganti. Jangan kayak gitu, nanti teman-teman nggak tahu salahnya di mana. Jadi yang penting tuh kita proses belajar. Nanti soalnya kan kalau misalnya kita udah mahir sendiri, kita yang akan senang dan
akan bermanfaat bagi diri sendiri, bukan buat orang lain. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak di limas persegi? Tidak. Tidak. Benar? Oke, lanjut ya. Yang ini limas persegi panjang. Nah, kalau limas persegi panjang sebenarnya sama aja konsepnya dengan yang tadi, cuman bedanya karena kita rumusnya di sini jadi panjang kali lebar aja. Tadi kan sisi kali sisi, yang diganti di sini tengahnya panjang kali lebar. Kita lihat lagi nih di alas limas ini. Nah, di alasnya ini kita bisa lihat bahwa ada sisi yang berbeda jumlahnya atau nilainya berbeda. Di sini ada 20 cm, ada 15 cm. Oke, kita pastikan saja berarti yang 20 cm ini adalah panjangnya atau P, 15 cm ini adalah lebarnya. Jadi tinggal kita masukkan nih ke yang tadi. Nah, kebetulan di gambar yang ini tidak ada pengecoh atau keterangan lain seperti sisi miring. Berarti kita sudah langsung tahu tinggi limasnya adalah 18. Nah, kita langsung bisa masukin ke rumusnya deh. Rumusnya itu kan volume sama dengan 1/3 dikali luas alas. Karena luas alasnya persegi panjang, berarti luasnya adalah panjang dikali lebar. Baru kita kalikan dengan tinggi limas. Nah, kita masukin nih ke angkanya. 1/3 dikali panjang persegi panjangnya adalah 20 cm. Dikali lebarnya adalah 15 cm. Dikali tinggi limas. Tinggi limasnya adalah 18 cm. Nah, ini boleh kita kalikan dulu baru dibagi. Pokoknya kalau misalnya dia ada perkalian, itu bebas deh. Mau dibagi dulu boleh, mau dikaliin dulu boleh. Yang penting bukan penjumlahan. Kalau penjumlahan atau pengurangan itu nggak boleh. Nah, ini kita kalikan dulu nih. 1/3 dikali, oh ternyata 20 dikali 15 itu kan 300. Nah, ini nanti gampang nih dibagi 3. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita kalikan dulu 300 dikali 18. Nah, karena 300 ini bisa dibagi 3, hasilnya adalah 100 kan? Jadi nanti tinggal 100 dikali 18 cm. Tadi balik lagi ya, ini CM pangkat 2 karena di sini ada 2 yang dikalikan. Terus kenapa di sini jadi ada 3? Karena di sini udah ada 2 ditambah 1 yang ini. Nah, 100 cm pangkat 2 dikali 18. Ini gampang ya. Masih ingat nggak caranya? 18 kita kalikan Kali dengan 1. Iya, isinya 18 juga. Tinggal ditambahin nolnya ada 2. 2. Baru kita titikin. Kita titikinnya dengan cara 1, 2, 3 titik. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, teman-teman, siap-siap kita akan cek latihannya. Latihannya ada 7 soal. Insya Allah teman-teman bisa. Nah, ini nggak ada yang tadi segitiganya ini ya, segitiganya siku-siku. Oke. Untuk latihan ini teman-teman perhatikan baik-baik. Ustazah akan berikan clue dengan bertanya kepada teman-teman. Untuk soal nomor 1 ya, alas segitiga yang mana? 12. Alas segitiganya adalah 12. Betul. Alas segitiganya 12. Ini alasnya. Ya, kok gini? Bentar. Ini alasnya. Gede banget. Bentar ya. Perasaan bisa deh dibikin kecil, gimana caranya ya? Saya lupa deh caranya gimana. Oke, sementara ini dulu. Ini alasnya. Terus tinggi segitiganya yang mana? 6 atau 4? 4. Oke, ini tinggi segitiganya ya. Kalau yang 6 ini adalah tinggi prisma. Oh iya, teman-teman jangan lupa. Bedanya prisma sama limas, kalau limas itu atasnya kerucut. Jadi atasnya tuh lancip. Kalau prisma atasnya sama dengan atapnya sama dengan alasnya. Nah, sekarang yang nomor 2, ini tinggal dimasukin ke rumus ya. Berarti 12 dikali 4 bagi 2 dikali 6. Nah, kita lihat nomor 2. Alas segitiganya yang mana? Lihat gambarnya. Ini sampai atas ya, lihatnya ya. Angkanya ada 3 nih. 8, 16, dan 7.
Alas segitiganya yang mana? 7. 8. 8. Alasnya adalah yang 8. 8. Sedangkan 7 ini adalah tinggi segitiga. Ya, jadi alasnya yang ini. Terus ini tinggi segitiganya. Ini adalah tinggi prismanya. Nah, teman-teman nanti boleh di screenshot atau nanti tinggal simak lagi videonya kalau ada yang lupa. Sekarang nomor 3. Lihat segitiganya. Mana alas segitiga? 5, 20 atau 4? 5. Ya, ini alasnya 5 cm. Sedangkan yang 4 ini adalah tinggi segitiga. Tinggi. Nah, terus tinggi prismanya adalah 20. nah, meskipun dia boboan ya, meskipun dia tiduran, dia tetap tinggi prisma karena kalau kita berdiriin dia jadinya tinggi ke atas gitu. Ya, oke. Ada yang mau screenshot dulu soalnya mau dihapus tulisannya. Sudah, Ustazah, aku sudah. Screenshot. Sekarang ke bagian ini nih. Nah, di sini kebetulan cuma ada satu yang prisma segi 4, yang persegi. Enggak, yang mana? Nomor 1, 2, 3, atau 4 yang persegi. Yang persegi 3. berarti sisinya sama. 3. Yang mana? Iya, 3. betul. 3 karena sisi alasnya sama ya. Ini 7, ini pun 7. Kalau yang lainnya berarti prisma 5 segi panjang. Persegi panjang. Nah, berarti nanti tinggal dimasukin ke ininya ya, ke mana rumusnya. Berarti 1/3 dikali, kalau ini panjang kali lebar, dalam kurung 12 kali 6, tutup kurung dikali 10. 10 kan nggak bisa dibagi 3, tapi 12 sama 6 bisa dibagi 3. Bisa pilih salah satu. Ini juga sama nanti. Jadinya 1/3 dikali 12 kali 6 dikali 8 cm. Yang ini juga sama, 1/3 dikali 7 kali 7 kali 15. Ini juga sama, 1/3 dikali 16 dikali 9 dikali 13. Kira-kira mudah nggak? Oke, teman-teman. Karena waktunya ini sampai jam 8:10, terus kita lanjut tematik dulu. Ini soalnya udah ada di grup, yang info, di PDF yang Ustazah kirim. Nah, ini kita keluar dulu, terus nanti teman-teman masuk lagi untuk tematik dulu ya. Tematiknya hari ini nggak ada tugas, kita ngerjain soal bareng, sama nonton video. Jadi kita sekarang keluar dulu nih untuk matematikanya. Teman-teman bisa lihat supaya ini bisa di-save terus bisa langsung di-upload juga. Habis itu langsung masuk lagi ke Zoom-nya ya. Langsung masuk aja ya ke Zoom-nya ya. Paham? Bisa dipahami? Jadi ngapain nih sekarang? Keluar Zoom. Habis itu masuk lagi. Oke. Ustazah tutup dulu ya untuk yang matematikanya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanya Ustazah aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.